Haleluya. Salam kasih, damai, sukacita dari Kristus menjadi milik kita semua. Semua yang penuh syukur kepada Tuhan, bisa ibadah, bisa sehat sehingga hari ini. Berikan kemuliaan, pemujaan, penghormatan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya hendak membawa tema mengenai vaksinasi. Apakah itu dosa? Apakah itu dibenarkan? Apakah itu alkitabiah? Kenapa saya mau mengangkat tema ini? Karena saya terus-menerus mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak, melalui WA, melalui Facebook, apapun di dunia medsos, selalu mempertanyakan ini, apakah kita bisa, apakah kita boleh divaksin. Memang beredar begitu banyak video, pernyataan, tulisan bahwa vaksinasi itu dilarang karena berkaitan dengan proyek antikristus. Dan ini menyebar luas di kalangan jemaat dan hamba-hamba Tuhan, sehingga itu menimbulkan tanda tanya besar, sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang timbul begini, apakah kita bisa divaksin? Saya jawab, ya, bisa. Apakah vaksin ini tidak bertentangan dengan Alkitab? Saya jawab, tidak bertentangan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dulu beberapa hal penting mengenai virus corona ini. Kita tahu bersama bahwa jumlah manusia bumi yang sudah terjangkiti dengan penyakit berbahaya ini adalah 99.280.942 orang di seluruh dunia. Dan ini telah menimbulkan kepanikan internasional dan telah juga menimbulkan susah, derita, dan sakit di hati dan di fisik begitu banyak orang. Dan jumlah kematian yang ditorehkan oleh penyakit berbahaya ini adalah 2.128.430. Jumlah ini semakin meningkat. Tingkat keberbahayaannya sangat tinggi sekali. Walaupun memang kita tahu bersama yang terdata hingga hari ini 71.335.720 orang, lebih dari 71 juta orang yang sembuh dari sakit itu. Dan saudara-saudara sekalian, yang kondisinya kritis pada posisi hari ini adalah 110.878 orang yang kondisinya kritis, mau hidup atau mau mati. Nah, jumlah kematian berdasarkan catatan dari Worldometer adalah dari jumlah yang kena dan jumlah yang mati, persentasenya sekitar 3%. Jumlah orang yang meninggal dari semua total yang kena 3%. Dan kemarin hari mencatatkan rekor tertinggi di seluruh dunia untuk jumlah kematian. Untuk untuk tanggal 20, jumlah orang yang mati karena virus ini 17.487 orang untuk satu hari di seluruh dunia. Dan Amerika Serikat mencatatkan paling tinggi dan paling top, jumlah kematian hanya dalam satu hari 3.379 orang. Saudara-saudara sekalian, sedangkan di negara kita telah mencatatkan urutan ke-16 jumlah kematian terbanyak di seluruh dunia untuk setiap negara, dan nomor 19 jumlah paling banyak yang terkena virus. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan situasi keberbahayaan di level tertinggi. Kita tahu bersama kita punya Tuhan, Allah yang hidup,
dokter yang ajaib. Katakan amin. Katakan amin dengan suara yang lantang. Haleluya. Dan untuk aktor yang satu ini menjadi aktor dan pelaku utama, pemeran utama yang paling top di seluruh dunia dalam kurun waktu hampir 1 tahun ini. Dari anak kecil sampai kakek tua, nenek yang berusia lanjut, bicarakan atau membicarakan yang namanya virus corona ini. Dia ada di mana? Ada di istana-istana kepresidenan. Di mana? Di kantor-kantor konglomerisasi, perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Dia ada di mana? Di pesawat terbang termewah. Dia ada di mana? Di rumah sakit tercanggih. Dia ada di mana? Di rumah-rumah orang, di stasiun kereta api, bis. Dan dia ada di mana? Di mana-mana dia ada. Di tetangga kita juga ada. Di berbagai tempat. Sepertinya kita sedang dikepung oleh situasi yang sangat berbahaya. Tapi satu hal yang penting yang kita tahu bersama, hidup kita tergantung sama Tuhan. Tetapi kita juga mesti berjaga-jaga diri, berjaga hidup, pakai masker, cuci tangan, protokol standar yang ditetapkan oleh WHO, yang diadopsi oleh seluruh negara-negara di dunia. Memang di sana sini ada yang pandang enteng dan kemudian membuat isu-isu jangan mau divaksin karena di dalam vaksin ada biochip, ada chip antikristus di sana. Dan ini digelontorkan oleh banyak pendeta, dikhotbahkan, divideokan oleh banyak pendeta dari kalangan fundamentalis yang ada dari kalangan karismatikal, ada yang dari kalangan Pentekostal, Presbyterian, dari kalangan gereja-gereja di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu memberikan penjelasan sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, supaya kita dapat mengambil kesimpulan. Boleh tidak? Ini soal mau atau tidak. Itu semua terpulang kepada kita, karena diri ini milik kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mulai nomor 1, landasan Alkitab. Dasar Alkitab. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kata atau ucapan Yesus ini memberi petunjuk kepada kita semua bahwa Yesus mengenal apa itu tabib atau dokter. Dan Yesus berkata di sini, yang memerlukan dokter, yang memerlukan tabib ialah orang sakit. Ayat ini merekomendasikan bahwa manusia itu menurut Tuhan Yesus butuh dokter, butuh tabib. Nah, kalau manusia butuh tabib atau dokter, berarti manusia butuh obat. Butuh obat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa orang sakit perlu tabib dan memerlukan pengobatan. Saudara-saudara sekalian, ada orang bilang begini sama saya, kan vaksin itu bukan obat. Itu untuk itu merupakan sejenis serum cairan pencegahan, bukan obat. Saya bilang bahwa itu juga obat. Seperti halnya kita makan tomat. Apakah tomat itu obat? Secara physically kita lihat itu bukan obat. Tapi dengan memakan tomat, dengan memakan apel, di situ ada vitamin, ada protein yang berdampak sehat untuk orang yang memakannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kolose 4 ayat 14, ini Paulus.
Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Odemas. Nah, ada tabib Lukas. Tabib Lukas ini adalah penulis Injil Lukas. Dia adalah seorang dokter. Seorang dokter. Jadi, di dalam Alkitab mencatat tentang salah seorang pendeta, salah seorang penulis Alkitab, salah seorang hamba Tuhan yang berprofesi sebagai dokter. Berprofesi sebagai dokter. Jadi perawat, dokter itu Alkitabiah. Alkitabiah berarti obat itu juga Alkitabiah. Kemudian kita lihat Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Di sini ayat ini Tuhan bertindak sebagai perawat. Tuhan bertindak sebagai dokter. Tuhan bertindak sebagai penyembuh. Nah, Tuhan saja bertindak, berlaku dan berbuat laksana seorang dokter. Artinya dunia kedokteran itu Alkitabiah dan tidak salah, tidak keliru. Katakan amin. Katakan amin. Saya bukan seorang ahli ya. Saya ingin memberikan klarifikasi umum melalui tayangan Facebook GP di rumahku. Karena pasti akan ada banyak yang menonton dan juga akan menyiarkannya lewat TV Pantai Costa. Supaya kita mendapatkan pengertian dasar tentang ini. Nomor 2 sekarang, landasan hukum. Kita ada di negara Indonesia yang memiliki aturan, undang-undang. Dan pemerintah Indonesia membuat undang-undang khusus untuk COVID-19. Dan undang-undang khusus untuk vaksinasi. Dan untuk obat-obat atau vaksin yang akan beredar di Indonesia dan yang sudah beredar di Indonesia dan dibeli oleh pemerintah Indonesia, tidak kurang dari 600 juta vaksin yang dipesan dan yang sudah dibeli oleh pemerintah Indonesia supaya bisa memvaksinasi rakyat Indonesia paling tidak 70% rakyat Indonesia. Dan paling tidak 1 orang divaksin sebanyak 3 kali. Dengan durasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing Menkes 12758 garing 2020 telah menetapkan vaksin corona yang beredar di Indonesia. Ada 7 jenis vaksin yang ditetapkan pemerintah untuk dipakai di Indonesia. Dan itu nama vaksin dengan produksinya pertama, vaksin merah putih. PT Bio Farma Indonesia itu masih dalam tahap penyempurnaan dengan melakukan uji coba tentu saja. Oxford AstraZeneca, Inggris punya. Sinopharm, Cina. Kemudian Moderna, Amerika Serikat. Novavax, Amerika Serikat. Pfizer, BioNTech, ini dari Jerman. Kemudian Sinovac, Cina. Dan ini yang mulai disuntikan dan divaksinasikan bagi rakyat Indonesia, khususnya Sinovac, yang mempunyai mungkin paling banyak di Indonesia ini. Nah, 7 jenis ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Saudara-saudara sekalian, Alkitab catat dalam Roma 13 ayat 14 bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, wakil Allah. Nah, ketetapan ini adalah ketetapan yang bersifat paten. Ketetapan tentang bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, itu memang kita harus dengarkan. Pemerintah sudah mengatur begitu, kita ikut itu. Karena
kita semua berpikir, tidaklah mungkin pemerintah ingin menghancurkan atau membuat masyarakatnya sakit. Yang rugi siapa? Pemerintah juga, rakyat juga. Dan pemerintah dengan susah payah menggelontorkan dana begitu banyak, menguras dan mengalihkan keuangan negara untuk membiayai hidup sehat Indonesia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kemudian kita maju pada nomor 3, landasan medis. Setelah kita melihat landasan Alkitab bahwa ini tidak salah, tidak berdosa, karena kita tahu juga Yesus datang untuk menyembuhkan. Nah, kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk belajar, kemudian berkreasi, dan melakukan riset dan penelitian, dan kemudian membuat obat-obatan, dan termasuk membuat vaksin, semuanya untuk kebaikan dan kesehatan manusia. Nah, secara fisik kita butuh obat, secara psikis kita butuh pemulihan, secara spiritual kita juga butuh sehat. Saudara-saudara sekalian, nah, orang bilang, oh, nggak boleh ini vaksin, ini tidak boleh divaksin. Bagaimana tidak boleh divaksin? Bukankah kita akrab dengan vaksin? Dan rata-rata kita ini pernah divaksin. Contoh misalkan, inilah jenis-jenis vaksin yang sudah sering dipakai di seluruh dunia. Vaksin HPV, Human Papillomavirus. Ini untuk kanker serviks. Orang yang terkena ini atau sebelum terkena menggunakan ini. Kemudian vaksin influenza. Ada vaksin cacar. Ada juga vaksin hepatitis A. Ada vaksin untuk tifus. Untuk radang paru-paru. Vaksin demam kuning, yellow fever. Vaksin difteri. Vaksin tetanus. Banyak. Kita semua pernah divaksin. Apa itu vaksin untuk anak-anak, Dok? Polio. Nah, sekarang nggak boleh ini vaksin apa? Virus corona karena ada antikristus di dalam. Begitu kata orang. Dan katanya di sana ada sinar Lucifer. Di dalam vaksin ada Lucifer. Nomor 4, isu bahwa ini adalah proyek antikristus untuk mendata semua manusia. Saya rasa lucu, saudara sekalian. Data kita sudah ada di Telkomsel. Itu contoh kalau kita menggunakan kartu telepon dari Telkomsel. Kita penduduk Indonesia, data kita sudah masuk di Indonesia, dan data kita sudah masuk di data internasional lewat chip kartu itu. Semua masuk. Kita anggota dari sebuah organisasi dagang misalkan, atau apapun itu, kita semua sudah terdata secara internasional, terdata secara nasional. Umur kita orang tinggal di mana, sampai warna mata bagaimana, tinggi badan, golongan darah, semua kita sudah terdata. Apa? Begitu mudah sekali sebenarnya kalau proyek antikristus di jalan mengambil data-data kita. Kita pengguna Facebook, lebih setengah manusia bumi pengguna Facebook. Datanya sudah masuk, bro. Semua sudah tercatat, semua sudah terdata. Kemudian
Beredar luas di tulisan, video bahwa vaksin ini berkaitan dengan proyek antikristus, yaitu 666, 666. Kalau sudah pakai ini vaksin, sota tancap itu 666 di dalam DP tubuh. Bagaimana caranya itu? Aneh banget ini menurut saya, sangat aneh sekali. Cairan, katanya kalau sudah disuntik pakai itu, maka sudah ada chip di dalam dirinya. Udah. Kita gunakan akal sehat dulu gini. Bahwa vaksin ini ada kaitannya dengan pemasangan implan biochip untuk mengontrol hidup kesehatan manusia bumi. Dan katanya isu ini adalah benar. Ini belum terbukti. Saya beri contoh Bapak Ibu sekalian. Microchip, apakah itu biochip? Itu adalah mesin kecil yang mempunyai daya listrik, elektrik, dan dia memiliki anten seperti kita punya kartu telepon. Itu microchip namanya. Itu ada microchip di dalam yang menyimpan data, yang kemudian bisa mengeluarkan data. Nah, kalau misalkan itu ada di dalam cairan, ada di mana DP biochip? Karena dia adalah mesin pakai listrik. Bagaimana dia bisa bercampur dengan cairan? Dia crossleting, bro. Crosslet dia. Haleluya. Crossleting. Nah, tidak berfungsi itu barang. Tercampur dengan darah. Pesuntik so menyebar. Jadi sampai seluruh tubuh ini so cip semua. Rasa ketawa ini keadaan. Saudara-saudara sekalian, maka kalau ada vaksin, terima jo. Kalau takut, bakurung. Sejak 4 bulan yang lalu, Pak Indra Wongkar sudah bilang sama saya, bro, boleh mau vaksinasi, nanti saya pesankan untuk bro dan sis. Dia bilang boleh, no problem. 4 bulan lalu orang belum cerita ini, apa namanya? Iya, belum cerita ini bahwa ada antikris di dalam. Nanti antikris baron-ron di trompet tubuh. Tidak, boleh itu barang, silahkan. Tapi ada ketentuannya, yang ada sakit ini tidak boleh, yang ada begini tidak boleh, yang begini tidak boleh. Ada ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan secara medikal, yang boleh ini, yang tidak boleh itu. Yang begini tidak boleh, yang begitu boleh. Gitu. Tunggu saja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bila ada indikasi biochip dalam bentuk benda, baru mungkin kita perhitungkan. Tapi selama ini berbentuk cairan, tidak. Nah, kesimpulan, kita dapat menerima vaksin ini karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini perlu kita pahami, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. B, kita dapat menerima vaksin ini karena ini adalah program pemerintah untuk kesehatan masyarakat. C, tetap jaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan secara benar, ketat, disiplin, dan bertanggung jawab. Lakukan cara ini, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, olahraga, makan sehat, berjemur, istirahat cukup, dan tetap berjaga-jaga. Berikut, kita harus memperbanyak doa dan puasa serta berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah Maha Dokter penyembuh dan Ia sanggup menghilangkan virus Corona 19 dan menyembuhkan dan menyehatkan kita semua. Yang yakin Tuhan besar, tepuk tangan kepada Tuhan. Tapi saya juga perlu memberikan pernyataan rohani bahwa yang lebih hebat dari vaksin ialah darah Yesus. Yang lebih hebat dari obat virus corona adalah firman Tuhan yang hidup.
yang lebih dahsyat daripada semua dan segala sesuatu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Kasih hormat bagi Tuhan. Tutup mata. Berikan pemujaan dan penghormatan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami percaya hidup kami tergantung kepadamu. Di tengah ancaman dan kengerian yang diciptakan oleh virus corona, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan dan sehatkan seluruh dunia. Sembuhkan dan sehatkan Indonesia. Sembuhkan dan sehatkan Sulawesi, Sulawesi Tengah, Parigi Motong. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami doa Tuhan dengar. Kami percaya Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.